menerima yang Pak Bom Bom, ya. Shalom, damai sejahtera Pak Pen dan Pak Bom Bom nih Pak Pen. Ya, silakan. Iya, Pak Pen, cuma salam-salam saja Pak Pen. Saya dari dulu kepingin mau minta nomornya telepon Pak Pen. Boleh kah? Shalom Pak Pen. Boleh kah? Ya, silakan, ini Pak Bom Bom. Ya, shalom. Shalom Pak Pen. Putus-putus suaranya Sinyalnya Pak. kurang bagus kan? Ya, shalom. Suara saya kurang bagus. Iya, jelas suaranya. Suaranya baik Pak Pen. Suaranya bagus. Iya, Pak. itu. Ya. Iya Pak Pen, saya boleh minta nomor telepon Pak Pen di private chat Pak, boleh? Di setiap video saya itu ada deskripsi, dan di deskripsi video itu ada nomor WA GKKR Pak. Bisa kontak saya melalui itu, tidak apa-apa. Nanti diteruskan kepada saya, bisa. Boleh Pak Pen. Iya, kemarin saya nonton, saya ada sedikit nonton dialog Pak Pendeta Henry Tan, itu bukan Wanesa saja Pak. Kemarin kan itu hanya orang bodoh itu. Dia nggak mewakili kekristenan Pak Ben. Saya pernah hajar dia ya, saya pernah ajak dia diskusi, saya hajar dia ya. Itu orang itu nggak ada ilmu Pak, bikin malu. Kalau dia tidak mewakili Kristen itu saya pikir Pak ya. Itu orang itu memang nggak ada ilmunya sama sekali dan saya pikir kita gak usah pusing Pak, kita justru berdosa, biarlah kita cari jiwa aja orang itu. Orang itu nggak perlu Pak. Saya udah layani dia udah 2 kali. Sesuai firman Tuhan 1-2 kali aja kita kasih tahu, ya udah. Biarlah Tuhan jamah dia. Bagi saya dia bukan seorang pendeta Pak. Bukan seorang pendeta dia. Pertanyaan yang sangat gampang ya dari saudara kita yang itu saya pikir pertanyaan itu apabila kita ada di zamannya Romawi, saya pikir semua anak-anak Tuhan pasti menjawab dengan gampang. Karena di dalam Matius 26 ayat 31 kan Yesus berkata, malam ini semua akan tergoncang imanmu. Karena aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Nah ini kan sudah jelas dinubuatkan dalam kitab Nabi Zakaria 13 ayat 7. Itu sudah jelas. Dan saya pikir para kadrun ini, kemarin saya dimasuki oleh Zuma ya. Zuma yang cuma tahu mulut besar Pak. Mungkin kemarin ada nonton ya. Saya ajak Zuma itu, Zuma kan masuk. Dia bertanya tentang Zuma. Saya kasih komentar. Iya, maksud saya begini Pak Ben, kalau bisa suatu saat saya join dengan Pak Ben, kita hajar mereka Pak. Jadi saya sudah tahu kuncinya, mereka ini kan selalu mengaku bahwa mereka yang punya hak untuk membahas Alkitab. Nah kemarin waktu Suma masuk di channel saya, dia masuk karena dia sudah tahu saya akan balik tanya dia tentang Alkitab, Bible. Saya tidak pernah menyinggung pertanyaan tentang kitabnya mereka. Karena mereka ini umat cengeng, Pak. Umat cengeng, Pak. Jadi kita harus hati-hati. Mereka sengaja, mereka memang mengincar kami yang hamba-hamba Tuhan semua. Termasuk Bapak juga harus hati-hati, jangan sampai karena mereka maunya mengambil mereka bangga kalau mereka istilahnya menjerat kami ini. Makanya kami harus hati-hati selaku hamba Tuhan, karena mereka memang incar. Minta maaf saja, mereka memang mencari kami ini. Nah, jadi dia masuk kemarin bertanya tentang 2 Tawarik 13 ayat 22. Nah, dia punya pertanyaan itu saya sudah tahu Pak. Itu saya sudah siapkan semua karena masalah Aido kan itu kan kakeknya Zakaria ya kan. Nah, kita semua kita sekolah kita tahu lah. Itu semua kita sudah tahu belajar. Nah, pada waktu dia bertanya, saya bertanya begini Pak. Karena dia kan orangnya kan merocos Pak, dulu cerewet kayak lebih daripada perempuan. Nah saya tanya dia begini Pak Ben, Anda bertanya saya dalam 2 Tawarik, 2 Tawarik 13 ayat 22. Apa maksud saya begini, supaya kita H2H, dia bertanya saya Alkitab, kita juga balik tanya dia Pak di 2 Tawarik.
gitu loh. Supaya kita diskusinya enak kan, Bapak pengajar, saya juga pengajar. Ya kami kan biasa di gereja kan ada namanya kan, kami istilahnya ada pengajaran. Dan pengajaran itu, contoh kayak macam Trinitas, itu di sekolah kuliah kita kan satu semester Pak, itu nggak sembarang kita menjelaskan Trinitas. Nah, Suma ini bertanya, sementara saya baru mau bicara, bilang Suma ayo kita dialog sudah. Istilahnya H2H, kita bicara enak. Tapi Suma ini menghindar. Karena dia sudah tahu prinsip saya nggak mau ganggu imannya. Dia bertanya saya di Alkitab, saya juga bertanya dia di Alkitab. Karena dia selalu kan gembor-gembor bahwa dia adalah ahli Alkitab. Dia punya hak untuk membahas Alkitab. Ini kan kurang ajar, Pak. Kurang ajar orang ini. Nah, makanya saya bilang, sudah, kau bertanya saya di 2 tawarik, pertanyaan saya cuma simpel. Yang tulis 2 tawarik itu siapa? Kalau andai kata dia menjawab ya tadi itu paling langsung saya bertanya siapa yang mengkanonisasi 2 tawarik itu, siapa penulisnya, siapa yang mengkanonisasi sejarah itu. Nah kalau dia umpamanya menjawab, berarti kita masuk dalam diskusi, kan begitu Pak. Itu baru kita mulai masuk dalam diskusi. Kalau andai kata dia tidak tahu, untuk apa kita mau diskusi Pak? Sama aja kita diskusi dengan tembok Pak. Nah, itu yang selalu dia menghindar dan dia berkata bahwa ayo kamu ayo Google. Nah, mereka ini kan cuma tahunya bilang begitu, Google, karena mereka memang umat Google. Begitu ya Pak Pen ya. Jadi saya sayangkan sekali kemarin ya, bukannya apa. Nah, ini yang di live chat juga ini kan kadang-kadang kita punya sesama Kristen, mereka mengatakan bahwa ayo Pak Bobom, ayo hajar. Nah, kita ini kan berbeda dengan seorang pendebat. Kalau pendebat itu, tembok pun dia hajar. Nah, kalau kita ini kan selaku hamba Tuhan yang mau ajarkan kasih bagaimana. Jadi kita nggak bisa langsung orang yang kasar sama kita langsung jadi orang kasar. Nggak bisa Pak, itu juga bukan panutan buat kami. Tapi kalau kita menghajar mereka dengan cara pemberitaan firman Tuhan, tapi dengan ajaran keras, sesuai dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Nah, kita harus mengajar mereka dengan makanan keras. Kalau Suma ini memang Pak, saya pikir Pak Pen, nggak usah lah Pak Pen ini kan orangnya yang nggak kelas Pak Pen, nggak usah lah. Biar aja pendebat yang hajar dia itu nggak ada ilmu Pak Pen. Makanya kemarin saya waktu Pak Pen diskusi, apa macam riva, nggak usah Pak. Makanya saya undang sekali-sekali kita ngobrol lah di channel saya Pak. Ya, kita lihat, mereka tuh kayak macam kemarin kan Ustadz Kainama masuk di channel saya. Nah, dia dengan sopan. Nah, kami ini kan hamba Tuhan Pak, gak mungkin meskipun dia penghujat, gak mungkin kami hamba Tuhan kalau orang datang dengan sopan, shalom saudara, gak mungkin saya bilang, kamu ini penghujat, kamu gak bisa Pak. Kita ini kan hamba Tuhan, masa kita mau ajak nanti orang bilang, wah ini Kak, orang Kristen mengajarkan kasih begini, gak bisa Pak Pen. Makanya saya bilang, mereka sekarang ini memang Pak Pen, saya pikir ya Pak Pen ya, Pak Pen ini kan ya minta maaf saja, Pak Pen ini akademiknya tinggi Pak. Gak layaknya Bapak diskusi sama mereka Pak. Pemirsa bisa nonton Pak. Pemirsa bisa tahu Pak siapa Pak Pendeta Muriwali. Dan selama ini mereka bertanya sama saya pikir Pak Pendeta Muriwali, sama mereka ini, nggak ada apa-apanya Pak. Bapak sangat luar biasa menerangkan mereka secara akademis, tapi ya namanya botol Pak. Ya botol ya begitu Pak, nggak bisa terima. Ditanya lain, jawabnya lain Pak. Ditanyanya ke Medan, larinya ke Malaysia sana Pak.